Oke, buat Rini, di waktu diskusi kita sekarang di sesi general, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Silahkan. Oh ya oke, terima kasih ya Pak untuk kesempatannya. Mhm. Nama lengkap saya tuh Rini Anjari gitu. Untuk pertanyaannya, eh form secara generalnya umumnya sih bagaimana sih cara membuat CV yang menarik HRD gitu, menarik perusahaan Membuat gitu. CV yang menarik perusahaan. Nah, Iya, aku karena kan, butuh, mm-mm. aku butuh info Karena tambahan nih. lengkap Mhm. info tambahannya apa Pak? Kamu udah punya pengalaman kerja kah? Udah sih, saya pengalaman kerja itu udah kira-kira 7 perusahaan itu selama 14 tahun, kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun 14 pengalaman sampai kerja. 14-15 tahun pengalaman kerja gitu. Oke, oke. Mm-mm. Oke, ini aku akan jelaskan beserta detail ya, karena ini kamu bukan seorang fresh graduate, maka penjelasanku akan aku detailin sekaligus ke case-case yang biasanya dihadapi sama orang-orang dengan status kayak kamu gitu ya, Rini ya. Nanti Iya, dipersilahkan kalau mau mencatat dikit-dikit boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, nanti Zoom-nya ini aku record gitu. Jadi, oke. bagaimana cara mengimpress perusahaan agar Mm-mm. gitu ya kita yang sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, 14 tahun itu terlihat menarik dan layak direkrut lagi kayak gitu. Nah, di sini memang ada Oke. beberapa tips. Tips yang pertama adalah optimalkan semua informasi yang tertulis. Artinya apa? Kalau kita pengen ngelamar kerja ke perusahaan, suka nggak suka kan kita kan pasti akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Entah tertulis di CV, entah tertulis di lampiran-lampirannya kayak gitu ya. Entah yang mungkin tertulis di sosial media. Kamu punya LinkedIn, kamu punya job portal, itu kan ada profil yang harus dilengkapi. Itu juga merupakan pertimbangan tertulis yang memungkinkan kamu akan dinilai di awal. Karena nggak mungkin langsung interview gini. Sehingga mempertimbangkan setiap dokumen yang tertulis itu harus sudah dibuat dengan benar. Itu adalah tahapan paling krusial dulu. Balik lagi, kan nggak mungkin aku sama Rini nggak kenal tiba-tiba kita interview gini, kecuali memang di sesi walk-in interview. Pasti kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, kayak gitu. Nah, case-nya di sini adalah kamu harus bisa memahami dulu gimana cara menyiapkan dokumen tadi dengan baik dan benar. Nanti lebih detailnya di sesi yang off the record ya, gitu. Kemudian, bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja banyak, kayak kamu, kan ini kan bukan fresh graduate gitu ya, bukan yang fresh hire, kamu udah pro hire di sini. Sehingga siapapun orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, dia harus bisa menonjolkan minimal 3 hal ini di CV-nya atau di dokumen yang dia siapkan. Apa yang harus dia tonjolkan? Nomor satu, besarnya tanggung jawab yang dia pernah emban. Oke? Jadi besarnya tanggung jawab yang dia pernah emban. Tanggung jawab ini bisa di pengalaman pendidikan, bisa di pengalaman pekerjaan, kayak gitu. Nah, besarnya tanggung jawab yang bisa diemban ini bisa dituliskan dengan cara apa? Menjabarkan pengalamannya Jordes. dan membuat kuantifikasi. Jadi ada angka-angka gitu, ada tolak ukur dalam bentuk angka saat menjabarkannya. Oh, Nah, oke oke. penjabaran yang aku maksud di sini bukan job description, kayak yang kamu bilang barusan, tapi Oh, skill ya berarti. responsibility. Jadi pada saat contohnya pada saat nulis pengalaman kerja itu kan ada poin-poin tuh ya dijabarin. Ngapain, ngapain, Oh, ngapain. Nah, di mindset kita saat kita sudah punya pengalaman kerja yang ditulis itu bukan job description, tapi responsibility. Apa sih bedanya? Kayaknya kan mirip ya, gitu. Contoh misalkan gini, mm-mm. aku penjual bakso, Rene juga penjual bakso. Kita ngomongin contoh pengalaman kerja yang lebih simpel aja. Di pengalaman kerjaku, aku penjabarannya tuh job deskripsi aja. Menjual bakso ke calon pembeli. Mm-mm. Menarik nggak? Enggak. Karena job Enggak, deskripsi pedagang bakso ya kayak gitu. Pedagang bakso di seluruh dunia ya begitu. Gitu. Jadi kalau nulisnya di penjabaran cuma menjual bakso ke pembeli, that's job description. Semua orang yang pernah menjabat di situ ya begitu. Tapi yang ditulis itu responsibility. Bedanya penjual bakso kamu dengan yang lain apa? Gitu. Nah, pada saat aku nulis
menjual bakso ke calon pembeli. Kamu nulisnya menjual bakso 5 rasa secara online dan offline. Atau menjual bakso dengan terdiri atau memimpin penjualan bakso yang terdiri dari 15 cabang yang tersebar di area Jabodetabek. Kan beda gitu. Walaupun kita sama-sama jualan bakso, tapi yang aku tulis itu cuma job description. Yang kamu tulis itu responsibility, ada ukurannya, 15 cabang. Hmm. Nanti aku cuma Oke, nulis ya. menjual bakso ke pembeli. Kamu mampu menjual rata-rata 1.000 mangkuk per hari. Udah beda level kita, paham kan? Gitu. Oke, Jadi ya. pada saat menulis selalu dibayangkan orang harus pamer dengan menuliskan responsibility-nya yang terukur, bukan job description. Kalau cuma job description, orang yang sejabatan itu semua job description-nya sama. Paling tools-nya yang Hmm. beda. Di sini kamu lagi Iya, iya. mamerin seolah-olah penjual bakso tuh banyak loh, Pak, Bu. Tapi nggak semua penjual bakso bisa ngejual sebanyak saya loh. Ah, gitu. Nah, kamu punya mindset itu. Kamu punya pengalaman kerja seorang sales manager. Jangan cuma sales manager ya kayak begitu. Tapi kamu harus pamer, nggak semua sales Target. manager pernah mimpin mimpin tim sebesar ini loh. Nggak pernah, nggak semua sales manager bisa dikasih target dan melampaui target yang besarnya sekian per bulan loh, gitu-gitu. Ingat ya. Jadi Iya. nomor satu adalah memamerkan yang berkaitan dengan besarnya tanggung jawab, gitu. Oke. Yang Mm-mm. dikonversi sebagai angka. Sekian orang, sekian cabang, sekian persen, sekian rupiah, sekian hari, sekian dokumen, sekian klien, gitu-gitu. Jadi di penjabaran tuh harus ada angka-angka sedemikian rupa. Untuk mengukur, mempermudah kita yang nggak kenal kamu, aku yang nggak kenal Rini, besarnya tanggung jawabmu dulu. Kalau responsibility di Google aja, kalau the job description di Google juga bisa, gitu ya. Itu nomor satu. Pamerkan Oh, tanggung jawab. Yang kedua, yang harus ditonjolkan oleh seorang pro hire adalah achievement. Besarnya pencapaian achievement. yang dia capai saat diberikan tanggung jawab itu. Gitu. Gitu. Orang bekerja tidak hanya melakukan aja. Kalau cuma melakukan aja, robot itu lebih konsisten. Gitu. Gitu. Robot mereka tidak berkompetisi. Robot itu lebih ke kualitas yang seragam dalam jumlah banyak, efisiensi kayak gitu. Tapi kalau manusia kan ada kompetisi kayak gitu. Nah, di sini yang kamu harus tonjolkan. Setelah kamu bilang, Bapak Ibu, ini loh besarnya tanggung jawab yang saya miliki, di dokumen tersebut kamu juga harus menonjolkan dari besarnya tanggung jawab yang pernah diemban sama saya ini loh prestasinya. Nah, seolah-olah tuh kamu nyodorin itu. Maka achievement itu harus tertulis entah di CV maupun di lampirannya. Penulisannya nanti bisa digabung pada saat kamu menjabarkan pengalaman kerja tadi, atau nanti bikin judul sendiri. Judulnya adalah achievement atau tanggung jawab. Kayak gitu. Paham ya? Kayak gitu. Yang nomor dua adalah besarnya tanggung jawab. Yang poin nomor tiga itu adalah keahlian atau skill yang kamu miliki setelah mengalami itu semua. Setelah punya tanggung jawab sebesar itu, sekarang kamu bisa apa? Gitu. Jadi bahasanya kalau ngomong tuh kayak Bapak Ibu, HRD, user, ini loh besarnya tanggung jawab yang pernah saya emban. Dari besarnya tanggung jawab sebesar ini loh prestasi saya. Setelah saya memiliki pengalaman itu, nih loh sekarang saya bisa ini. Anda lagi butuh orang yang jago ini kan? Saya loh yang cocok. Seolah-olah tuh kamu ngomong gitu. Gitu. Jadi orang yang nulis di CV-nya tuh khususnya yang sudah punya pengalaman kerja harus menulisnya semacam itu, bukan rutinitas harian, bukan job description. Kenapa? Karena orang nggak kenal kamu, dipaksa tahu kamu secara cepat di awal dengan cara yang tertulis dulu. Kalau dari Mm-mm. tertulis kita udah yakin, baru diundang. Makanya sejak awal kita harus meyakinkan. Kayak gitu. Nah, terkadang kalau CV saja nggak cukup, makanya ada lampirannya, entah portofolio, entah sertifikat-sertifikat macam-macam, ijazah, transkrip, klaring, dan lain-lain kayak gitu. Itu intinya sama memberikan impres itu. Ya, paham ya? Jadi kalau Paham, paham. ditanya apa yang harus kayak gitu, aku nggak bakalan ngomong si ini harus gini foto gini gini itu nggak, itu teknis nanti aja gitu. Di sini Iya. aku lebih ke
kamu nanti sambil ngebayangin CV-mu dulu di sesi general ini karena nggak bakal kita bahas. Tapi CV yang menarik itu yang bisa nonjolin itu. Besarnya tanggung jawab, prestasi yang dimiliki, dan skill apa yang akhirnya kamu bisa setelah memiliki tanggung jawab tersebut. Balik lagi, selain gara-gara kamu di awal akan dinilai dari apa yang tertulis, masalah kedua adalah kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Yang lain. Gitu. Makanya sejak awal harus bagus, gitu kan. Gitu. Nah, sekarang aku akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Biasanya nih orang yang nanya pertanyaan kayak yang Rini tanyakan barusan, itu ada kendala-kendala Mm. lanjutannya. Biasanya apa sih yang orang itu lupa kendalanya kalau orang punya pengalaman kerja? Tadi yang jelas, yang dia tulis itu lebih cenderung ke job description, bukan Oh, ya. responsibility, kecenderungannya bukan ke situ. Cuma deskripsi aja gitu, deskripsi jobnya aja gitu. Itu kurang. Yang kedua adalah kurang nge-highlight yang berkaitan dengan achievement-nya. Kak, aku bukan bagian sales. Kalau sales kan enak ada angka-angkanya. Di bagianku nggak ada angkanya loh, kata siapa? Gitu. Kita bisa mengukur sendiri. Achievement itu nggak harus yang ada sertifikatnya, dapat piala, dapat piagam, harus yang viral, harus yang kompetisi. Kita sendiri yang bisa appreciate kayak gitu. Misalkan kamu kerja jadi apa? Oh, aku jadi personal asisten, Kak, sama bos. Oh ya sudah, gitu. Kan nggak ada angka-angkanya. Ya kamu bisa menyampaikan gitu. Misalkan kayak mampu menjadi mampu menyusun rata-rata angka nih, misalkan berapa? 10 schedule meeting harian gitu. CEO saya setiap selama 2 tahun misalkan mengalami 3 kali kenaikan gaji gitu. Menerima bonus performa sekian kali selama sekian periode gitu-gitu. Itu kan menggambarkan adanya suatu pencapaian-pencapaian yang kau miliki gitu. Nggak harus orang Hmm. jualan, mampu menyelesaikan sekian project, mampu menyusun sekian ini per hari gitu-gitu. Coba dibayangkan gitu. Achievement-achievement itu harus ditonjolkan. Terus yang kadang orang lupa lagi adalah di beberapa posisi. Jadi misalkan, ini aku belum melihat CV-nya hari ini ya. Orang kalau udah punya pengalaman kerja dari 10 tahun, kan jabatan dia itu boleh jadi nggak cuma staff, tapi kadang jadi supervisor, kadang tim Asmen. leader, kadang asmen, kadang Hmm. manajer, kayak gitu. Nah, Hmm. kesalahan yang sering ditulis di CV oleh orang-orang yang sudah punya jabatan tadi adalah kurang ngebalance, kurang membuat seimbang antara fungsional dan struktural. Contoh, jabatanmu itu operation manager, tapi penjabaran ureannya itu seolah-olah tuh kayak operation staff. Paham nggak? Jadi Hmm. jabatanmu tuh seorang sales supervisor misalkan. Tapi penjabarannya tuh kayak, loh ini staff salesmu ini sales forcemu ini yang job desk-nya kayak gini gitu. Oh, Ya ya, ya. kan? Oke. Namanya kamu operation manager, secara fungsi kan kamu berfungsi yang berkaitan dari sisi operasional kan. Memastikan operasional itu berjalan dengan baik dan benar. Tapi secara struktur, kamu kan manajer gitu. Jadi kamu harus nonjolin dari sisi operasional dan manajerial. Nah, fungsi-fungsi manajerial yang berkaitan dengan penjabaran KPI atau visi misi itu tadi, delegate, yang coaching, yang monitor, yang supervise gitu-gitu, yang fungsi manajerialnya tuh juga harus muncul di saat kamu menjabarkan responsibility gitu. Jangan sampai lupa ada struktural dan fungsional. Hubunganmu manajer ke bawah apa? Hubunganmu manajer ke samping apa? Hubunganmu manajer ke atas apa? Itu jangan sampai lupa. Nah, ini aku beberapa kali menemukan itu. Lupa penjabaran ini Hmm. ya, gitu. Ingat, setiap orang yang tadi punya fungsional dan struktural itu harus balance kayak gitu. Itu yang biasanya terjadi. Terus biasanya kendala apa lagi yang biasa muncul nih bagi teman-teman yang pengalaman kerjanya udah banyak. Biasanya adalah merasa bahwa informasi lowongan pekerjaan yang cocok buat dia itu cuma dikit gitu. Ini aku nggak ngerti, Rini ngerasa nggak, aku akan nyambung ke sana. Jadi akan, oh senyum berarti mungkin Ya, ngerasa iya gitu ya. Kayak, Kak, perasaan iya dulu waktu betul. aku habis lulus atau waktu masih junior, kok lokernya banyak ya. Sekarang loker tuh banyak, kebanyakan tuh nyari yang junior-junior. Nanti nyerempet ke yang lebih muda, Kak. Aku sekarang udah usia udah sekian.
terus udah nggak muda lagi, kok lokernya sedikit dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya ke situ-situ tuh. Jadi kalau aku mau jawab apa? Secara umum, loker beredar yang gampang kelihatan itu memang ya lebih banyak loker-loker untuk yang level-level junior kayak tadi, karena kan tetap mengerucut Mm-mm. begini, gitu, Iya. gitu kan? Manajer membawahi banyak, supervisor gitu, otomatis kan mau nggak mau jadi gini, gitu, gitu. Jadi kalau kamu merasa bahwa loker beredar itu lebih mudah menemukan loker level junior, gitu, atau fresh graduate, itu buat aku wajar. Tapi yang harus kamu fokuskan di sini bukan ngeluhin itu, apalagi nanti masuk ke usia. Oh, kok sekarang ada batasan usia gini gitu. Oh, santai gitu. Yang jadi fokus kamu adalah gini, orang yang sudah di level pro hire, sudah punya banyak pengalaman kerja, selain menggunakan cara-cara konvensional tadi dalam mencari kerja, pakai job portal, pakai ini dan lain-lain, jangan melupakan dua hal gitu. Bahwa apa? Yang jadi fokus itu pertama adalah networking. Kayak gitu. Networking itu kamu butuh banget. Mencari lowongan pekerjaan dengan jabatan lebih tinggi, networking itu penting. Karena informasi yang mungkin kamu dapat mungkin bukan dalam bentuk infoloker, tapi secara lisan dari partnermu yang baru, dari kenalanmu yang baru, kayak gitu. Sehingga networking ini butuh banget. Misalkan dulu kita masih junior, masih fresh graduate, nyari loker koneksinya ya banyak-banyakin ke HRD aja koneksinya. Lo sekarang jangan. Kamu pengen ngelamar kerja jadi operation manager, kamu punya pengalaman itu, connect aja sama orang-orang yang sekarang udah kerja jadi operation manager juga. Berteman sama orang-orang yang sudah ada di posisi itu. Selain itu, kamu juga bisa connect ke orang yang jabatannya di atas yang kamu incar. Rini sekarang lagi ngincar posisi operation manager. Cari orang yang jabatannya VP operation. Cari orang jabatan GM operation, direktur operation, koneksi. Tapi aku nggak kenal orangnya, nanti juga kenalan. Tapi aku nggak ngerti orangnya di mana. Ada LinkedIn, bisa secara online. Ya, Kalau oke. nanti obrolan udah dekat dan lain-lain, orang nyaman, nggak mungkin orang nggak kepo sama kamu, nggak ngunjungin LinkedIn-mu, gitu. Kamu juga Mhm. juga otomatis kalau udah akrab secara sosial media bisa kenalan, mungkin bisa nanya, Bapak mau informasi, apakah Bapak saat ini sedang membutuhkan anggota tim baru untuk menjadi seorang supervisor ini? Saya sedang mencari kesempatan untuk itu dan saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Bapak dan lain-lain. Obrolan-obrolan semacam ini tuh bisa melewati batas apa? Batas gak ada loker, gitu. Networking itu bisa bikin ada locker gitu. Karena terkadang nggak ada locker itu bukan karena perusahaan nggak butuh. Karena memang satu, lockernya belum diposting, atau lockernya udah diposting, tapi kamu belum bisa mengakses info itu. Karena yang kamu cari Oh, sejauh ini kan locker-locker yang kelihatan, locker yang tersembunyi belum ke explore. Nah, nanti kalau kamu ikut sesi bimbinganku, aku ajarin tuh. Gimana cara menemukan loker tersembunyi. Ada 8 cara menemukan loker tersembunyi di LinkedIn. Itu biasanya aku ajarin tuh itu. Jadi kayak begitu. oke, Ya, oke. ini sekedar gambaran aja gitu. Jadi yang satu itu adalah networking. Yang nomor dua, yang jangan sampai dilupakan sama orang pro hire adalah branding gitu. Branding. Branding. Branding di sini adalah lebih kayak ke fokusnya aja ya. Brandingnya itu nggak cuma membangun citra. Tapi kamu yang sudah selama sekian belas tahun bekerja, kan pengalaman dan pengetahuanmu banyak. Nah, silahkan kamu berbagilah. Berbagilah tadi pengalaman pengetahuanmu melalui sosial media. Kayak seolah-olah tuh kayak ngajarin junior-junior, ini loh yang begini-begini gitu. Nanti Oh, kamu oke. akan ngebrand, akan menarik crowd gitu, menarik kerumunan ke arahmu, baik itu junior atau enggak. Keuntungannya banyak. Di antara orang-orang yang berkerumun itu pasti ada orang yang memperhatikanmu dan mungkin nanti akhirnya yang tadinya nggak butuh kamu, jadi butuh kamu, gitu. Karena semua proses yang dilakukan ini adalah proses marketing, sales, branding. Gitu. Yang bikin orang nggak butuh jadi butuh kamu. Yang bikin orang beli, beli itu ngerekrut ya kamu. Salesnya kamu, yang dijual kamu, pembelinya perusahaan gitu. Jadi di sini adalah isinya itu proses-proses hal-hal semacam tadi kayak gitu.
Nah, ini jangan sampai lupa gitu. Kebanyakan kalau misalkan teman-teman udah punya banyak pengalaman kerja, yang dilakukan itu cuma lamar, 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 lamar sebagaimana fresh graduate atau junior melamar kerja, Mm-mm. maka akan ngerasa bahwa loh, loker yang cocok buat aku cuma sedikit. Begitu ada yang cocok, butuhnya usianya di bawahku. Nah, gitu-gitu. Nah, keluhan-keluhan semacam ini tidak akan muncul saat kamu melakukan dua hal tadi. Kenapa? Karena loker-loker untuk level yang tadi tuh levelnya tersembunyi. Itu harus disingkap dulu. Kalau udah emerge, enak nanti gitu. Dan nanti nggak berasa kayak, oh ini harus begini ya usia. Aku beberapa temen yang aku bimbing itu ada juga nih aku cerita. Dia itu udah pro hire juga, pengalaman kerjanya banyak kayak kamu. Pada saat melamar kerja, dia ngelamarnya itu staff. Pada saat dapat offering letter setelah menghadapi user, di offeringnya tuh supervisor. Aku juga ada temen, dia dari Bogor, Hmm. dari Palembang, dia ngelamarnya tuh level supervisor, di offering letternya tuh manager. Lucu kan? Itu ada sendiri, aku ada contoh realnya Hmm. gitu. Padahal kan kadang orang ngerasa kayak, kak kadang tuh overqualified ya gitu. Jadi level-level kita tuh udah sering di level manager, kalau kita ngelamar ke staff, kayak langsung ditolak. Oh, itu belum tentu. Ada cara tertentu. Nah, ini buktinya temanku, dia levelnya supervisor, ngelamar level staff. Pada saat offering, dinaikin ke supervisor. Gitu. Jadi ini kan melawan kebanyakannya gimana gitu. Karena kan kebanyakan kalau di gini overqualified, oh udah budgetnya beda dan lain-lain gitu. Nah, di sini kamu hanya butuh pembuktian kamu bisa kerja. Untuk perusahaan yang tepat, pasti nggak akan masalah membayar lebih untuk orang yang mampu. Kayak gitu. Ya. Nah, hal ini Hmm. yang menjadi fokus yang harus kamu lakukan. Lalu apa sih? Secara kesimpulan aja, step by step yang harus dilakukan, jelas. Pertama, harus cek dulu dokumen-dokumen yang kamu siapkan buat ngelamar kerja, ya kan? Yang Iya. setelah itu, yang kamu cek nomor dua adalah cek media-media kamu menemukan loker dan ngirim lamaran. LinkedIn ini Hmm. udah bener belum? Yang ketiga, mulai dari time management kamu. Kamu harus menentukan berarti setiap harinya sambil aku punya rutinitas harian yang nggak bisa diganggu-gugat, misal tidur, ngurusin keluarga dan lain-lain. Kamu kan punya waktu kosong. Nah, waktu kosong ini silahkan kamu bagi jadi 3 porsi. Satu porsi itu adalah waktu yang kamu pakai untuk melamar kerja. Satu porsi kamu pakai untuk branding. Branding tuh main sosmed biar kamu pengen dikenal jago apa nih. Ayo berbagi apa yang kamu bisa dan terbiasa soal itu, gitu kan? Itu kamu harus alokasiin waktu. Dan yang ketiga itu adalah untuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu adalah sambil kamu sibuk melamar kerja, mungkin ada skill-skill yang harus kamu latih. Kenapa? Yang tadinya nggak bisa, biar jadi bisa. Yang tadinya bisa Ya. tapi belum lancar, jadi makin lancar. Yang tadinya bisa lancar, akhirnya dipertahankan kalau perlu ditingkatkan. Nanti bisa dimodifikasi atau inovasi tertentu gitu. Nah, itu adalah rutinitas yang harus dilakukan. Dan itu kamu harus punya time management yang bagus. Tapi sebelum ngomongin time management, ini kamu ngomongin dulu targetmu dulu. Profesi yang aku incar ini, oke. Aku harus bisa menemukan ini di mana nih sumber lokerku apa nih? Ada LinkedIn, ada website perusahaan, ada ini, kemana-mana kan? Tentukan dulu. Habis itu dicek dulu dokumen-dokumennya, CV, lamaran, portofolio, dan lain-lain udah bener belum? Kalau udah Ya. bener, nanti baru cek LinkedInmu udah siap belum? Gitu. LinkedIn itu kan ibaratnya kayak toko kamu sebelum jualan. Kalau kita analogi jualan bakso kan nggak mungkin kita promosi, ayo ayo sini makan-makan bakso. Ternyata kursinya belum ada, mejanya malah masih ini, tempatnya masih kotor gitu. LinkedIn juga sama. LinkedInmu disiapin dulu sebelum nanti akhirnya kamu ngapain pakai LinkedIn itu. Begitupun platform-platform yang lain gitu. Begitu sudah, kamu tinggal membuat keteraturan tadi. Gimana caranya setiap hari aku bisa ngirim sekian lamaran. Itu nanti kreativitas muncul, nanti di sesi detail aku akan jelaskan. Terus yang selanjutnya gimana caranya aku bisa branding gitu. Branding di dalamnya termasuk networking tadi. Aku harus kenal orang baru nih yang jabatannya. Aku mau ngincer apa sih ini? Oh, manajer operasi. Aku cari orang yang sekarang udah jadi operation manager ah. Connect sebanyak mungkin ah, kayak gitu. Itu kamu bisa lakukan. Kayak gitu. Terus habis itu kamu pengembangan diri. Apa nih kemampuan apa yang bisa kamu ini? Oh, aku pengen bisa bahasa Jepang. Aku mau belajar bahasa Mandarin. Aku mau belajar bahasa Inggris. Luangin waktunya.
kayak gitu, ya Iya. kan? Nah, hal-hal semacam ini harus rutin. Nggak mungkin kamu tiap hari ngelamar kerja doang, tiap hari kamu belajar doang, tiap hari kamu cuma ngurusin sosmed doang gitu. Ini harus dilakukan setiap hari. Nah, nanti kalau tiga hal ini bisa bergulir secara rutin, kamu akan punya journey. Journey dalam melamar kerja, journey dalam bernetworking, ya kan? Journey dalam belajar sesuatu. Nanti kamu akan bisa auto correct, auto evaluasi. Kayaknya yang kemarin tuh kurang efektif gini deh. Besok aku gini deh. Kayaknya ini Hmm, aku harus ya. gini deh gitu. Kayak kemarin aku udah coba cari solusinya sendiri nggak bisa deh. Aku cari mentor deh, aku cari temen deh buat sharing lah gitu-gitu. Semua itu akan muncul berdasarkan journey masing-masing. Karena mau level fresh graduate atau sampai level pro hire kayak kamu, kendalanya orang beda-beda. Ada orang yang masih berkendala tuh di interview. Ada orang yang kayak aku nggak punya ide branding nih. Ada orang yang kendalanya di sana lagi gitu-gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus diantisipasi sama masing-masing orang gitu. Nah, kalau kamu udah mencapai batas yang rasa ini kayaknya aku udah selesai deh kalau mikirin sendiri, aku butuh orang buat sharing, teman atau mentor, kamu sharing sama aku atau sama siapa, boleh aja. Kayak gitu. Itu malah Hmm, akan makin tadi memperkaya idemu kan, terus next move-nya harus gimana, kayak gitu, Rin. Nah, itu adalah mm-mm, gambaran utuh dari pertanyaanmu yang sebenarnya cuma CV aja. Tadi kamu nanyain CV biar gampang di notice tuh kayak gimana. Aku sengaja sampai sini. Kenapa? Karena mm-mm, ini adalah satu rangkaian kegiatan gitu, Rin. Gitu, satu mm-mm. rangkaian kegiatan biar kamu tahu harus gimana gitu. Paling itu aja sih. Ada lagi nggak mungkin pertanyaan tambahan kalau ada Oh yang iya, sifatnya aku umum? pernah sih itu kan sebenarnya eh, tadi ada sebut achievement ya dari Mm, mm, tugas tanggung jawab kita. mm, 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 Nah, itu pernah sih ditanya HRD, saya juga bingung sih. Maksudnya nggak pernah sih dapat suatu kayak reward ya. Maksudnya kalau udah achievement sesuatu gitu kan ya paling biasa sih secara ini kan kayak bonus atau misalnya eh ya THR dan lain-lain gitu aja gitu. Nah, cuman mm, pernah ditanya apa namanya apa kamu pernah mendapat penghargaan gitu kan atas job desk kamu ada atas apa yang telah kamu kerjakan gitu. Saya ya. jawab sih nggak pernah sih ya gitu kan, tapi kalau misalnya kayak pernah nih misalnya kita udah achieve minggu ini saya pernah di online sih ya maksudnya di e-commerce gitu kan. Mm, Misalnya waktu itu 2015 e-commerce itu baru berdiri lah, baru booming ya 2015. Kita pernah payment kan karena posisi saya finance 3.000 seller dalam waktu ya itu satu minggu, setiap minggu kita ada pembayaran misalnya mm, satu hari eh, kita pembayarannya misalnya hari Selasa itu harus clear gitu kan. 3.000 itu dalam waktu satu hari itu harus clear ya tergantung apa namanya sistem e-bankingnya juga sih ya, mm, maksudnya mm, mau mm, pakai apa mm, bulk payment yang pembayaran langsung blast ke semuanya gitu kan. mm, Nah, itu pernah achieve di situ 3.000 seller, tapi ya kita cuman apa ya kayak dari CFO-nya, finance-nya itu cuman kayak kita makan bareng gitu aja sih, nggak ada yang kayak secara eh, sertifikat, apa sorry mm, tertulis ataupun apa nggak ada gitu mm, kalau mm, yang mm. gitu. Paling Oke. mereka cuman kayak lisan aja, lisan gitu kan. Hmm, oke gitu. Jadi aku balik lagi ya ke penjelasanmu barusan gitu bahwa achievement itu nggak harus yang dalam bentuk reward, entah menang Mm-mm, kompetisi, menang perlombaan dan lain-lain. Kamu harus mm-mm, bisa apa yang dimaksud dengan achievement di sini selain ya kalau ada yang kayak tadi boleh, tapi kamu jangan sampai lupa basic dari achievement itu adalah apa yang menurutmu itu adalah suatu pencapaian. Boleh dong achievement mm, itu penilaianmu sendiri yang terukur, kayak gitu. Nah, jangan mulai dari sesuatu yang kompleks dulu kalau kamu ngerasa profesiku ini nggak bisa diukur pakai angka dan lain-lain. Tapi coba kita bayangkan sesuatu yang simple. Misalkan yang simple tuh apa? Nih, logikanya ya. Tapi case-case-nya sesuaikan sendiri. Misalkan gini, yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya dikit jadi banyak, yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya manual jadi otomatis, yang tadinya mm, beban jadi pencapaian, jadi untung, yang tadinya rugi jadi untung, yang tadinya berantakan jadi rapi. Ayo bayangin gitu. Apa coba yang bisa diukur ke sana? Banyak gitu. Disesuaikan dengan semua bidang itu bisa gitu. Aku ulang lagi ya. Mungkin kamu sambil ngebayangin aja, yang tadinya kecil jadi banyak,
Yang tadinya jarang jadi sering, yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya rugi jadi untung, yang tadinya kecil jadi banyak, gitu. Yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya manual jadi otomatis, yang tadinya lama jadi cepet, yang tadinya tidak dikenali jadi dikenali, yang tadinya dihujat jadi dipuji, yang tadinya biasa jadi viral. Ayo bayangin hal-hal semacam itu. Perubahan menjadi lebih baik itu adalah tips menemukan achievement diri yang disesuaikan dengan apapun profesimu. Hmm, Gitu. oke. Itu hal-hal semacam itu nggak harus yang saya dapat piala ini, saya punya penghargaan ini, saya dikasih uang sekian, saya dengan itu kalau ada nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada jangan sampai lupa fungsimu apa di situ. Gitu. Hmm, Kamu oke, kerja di berarti itu. restoran, misalkan gini, kamu kerja di restoran, terus habis di restoran ini bayangin ya. Terus habis itu kamu jadi cooknya, jadi tukang masaknya, jadi cooknya. Terus aku nanya sama kamu, apa pencapaian kamu selama kerja di sana? Terus kamu jawab, saat saya ada di sana, Pak, parkirannya itu bersih rapi, gitu, gitu. Jadi parkiran itu motor mobil tertata dengan rapi. Ya itu bukan tugasmu, itu tugasnya petugas parkir. Itu achievementnya petugas parkir, paham nggak? Gitu. Oh, rumah makan ini, restoran ini mampu menghasilkan omset sekian gini, dikenal sama gini gini gini. Mungkin itu tim sales, mungkin tim promosi. Tapi hubungkan dengan fungsimu sebagai cook, gitu. Bahwa achievement terbaik saya di sini, Pak, di beberapa platform, gitu, masakan kami selalu memperoleh komen positif dan rating bintang 5. Saya Hmm, beberapa kali menerima pujian langsung oleh customer saat saya ini. Saya sering melakukan inovasi. Pencapaian saya adalah saya sering membuat customer memberikan tip kepada saya pada saat saya membuat atraksi pada saat penyajian. Misalkan gitu. Saya sering hmm, pada setiap briefing pagi dipuji oleh atasan bahwa masakannya enak. Saya mampu menghasilkan 3 menu baru setiap bulan sehingga dipatenkan untuk ke cabang-cabang lain, bukan cabang utama tapi ke franchise juga. Di mana itu ramuannya saya temukan, saya inovasikan sendiri dan itu digunakan oleh perusahaan ini. Yang hal-hal semacam itu aja disimpel. Porsimu tuh jadi cook, ya udah hubungannya sama cook. Nggak usah bahas pencapaian selalu yang secara umum karena itu ibaratnya pencapaian bersama. Kalau mau ngomong secara umum, bahas kontribusimu dari sisi masaknya logikanya. Jangan geser bahas soal parkiran itu misalkan ya itu tanggung jawab bersama betul, tapi itu lebih ke achievementnya petugas parkir daripada kamu. Sekarang hubungkan sama fungsimu sebagai petugas masak tadi. Kan tadi di awal aku udah bilang kita harus stick ketiga tadi ya, besarnya tanggung jawab, yang kedua besarnya pencapaian. Nah pencapaian ini kan harus yang nyambung dengan tanggung jawab tadi, responsibility tadi, ya ya, nggak? Gitu, ya. harus nyambung. Begitu gitu langsung kamu ikat ke skill, skill juga harus nyambung ke sana. Kayak gitu. Nah, Hmm, hal-hal semacam oke. ini yang harus di apa nih namanya? Di knit bareng gitu, dirangkai gitu, dijahit bareng kayak gitu. Itu sih. Paham ya secara umum kayak gitu ya, gitu. Mungkin masih ada nggak Iya, satu oke, Pak. pertanyaan lagi? Oh, udah nggak ada? Eh, Pertanyaannya, Singkat mungkin. sebenarnya biasa sih ya pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau dibilang, kalau yang mungkin fresh graduate atau yang masih usia-usia di bawah 25 gitu kan, 5 tahun ke depan ekspektasi kamu apa ya? Kita kan pasti sesuai dengan jenjang karir lah ya gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Eh, itu kira-kira kalau misalnya jawabannya kan, kalau kalau saya kan maksudnya posisi paling ini ya pernah lah Oke, asmen atau kan ya, supervisor. ya. Kalau bilang pasti ke jenjang karir ke manajer atau apa itu gimana Pak? Kamu pada saat ditanya apa rencanamu 5 tahun ke depan ke sini, Heeh, kamu heeh, harus bisa menunjukkan bahwa satu, kamu tuh tetap masih berada di sini. Oke, heeh, kamu masih berada di sini. oke. Yang kedua, kamu harus menunjukkan jangka pendek dan jangka panjang yang akan kamu lakukan. Ibaratnya pada saat saya apa yang akan kamu lakukan 5 tahun ke depan? Saya akan membagi rencana saya 5 tahun ke depan, Pak. Untuk awal-awal di 1 tahun pertama, ini saya ingin cepat untuk menyesuaikan diri dengan tim yang ada. Saya ingin Hmm, bisa menguasai tugas dan tanggung jawab pada saat saya diberikan tanggung jawab di sini, dan saya ingin bisa cepat mengikuti kecepatan kerja dan gaya berkomunikasi dengan rekan-rekan semua. Saya ingin memahami itu.
sampai saya adaptasi. hafal satu siklus tahunan. Seiring Hmm. berjalannya waktu, masuk tahun kedua, ketiga, keempat, pasti saya sudah akan menguasai yang berkaitan dengan siklus-siklus tahunan perusahaan tadi. Saya sudah mengetahui pola. Saat itu, pasti pengetahuan dan pengalaman saya juga meningkat. Baik gara-gara saya melakukan kegiatan rutinitas harian, adanya inovasi, banyak belajar dari rekan-rekan saya, pasti semua itu meningkat. Nah, nantinya 5 tahun lagi, saat saya sudah ada di titik itu, saya berharap perusahaan ini memberikan saya kesempatan lebih untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Misalkan saya menjadi seorang ini atau saya promosi menjadi seorang operation manager agar saya bisa mengaplikasikan yang selama 5 tahun ke belakang itu sudah saya pelajari ke rekan-rekan baru, ke tim baru, ke adik-adik junior, bahkan ke teman-teman yang sedang magang. Saya ingin perusahaan ini bisa menjadi lebih besar dan saya dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal karena sudah selama 5 tahun tadi saya sudah tumbuh berkembang bersama perusahaan ini nanti sampai ke depannya juga akan seperti itu gitu. Jadi bahasa ini tuh cuma bahasa gambaran aja ya. Kamu harus bisa bagi-bagi kayak tadi gitu bahwa kamu Ya, tetap masih di sini, kamu di situ kamu datang di suatu posisi tidak untuk merubah apapun yang ibaratnya ini ganti, ini buang, bukan kayak begitu. Saat kamu datang, kamu menyesuaikan diri dulu, ya kan? iya ya, oke Saat kamu betul ya Pak. datang menyesuaikan diri, setelah menyesuaikan diri, cepat beradaptasi dengan teman-teman dan tugas dulu sampai kamu hafal cycle-nya. Kamu nggak bisa nyimpulin ini kerjaan kayak gini ya orang kamu baru masuk berapa hari. Kamu at least udah tahu kalau udah masuk setahun kamu tahu siklus tahunannya. Setelah itu kamu lihat ke tahun-tahun selanjutnya, apa bedanya sama tahun lalu, gimana progresnya ke depan, apa hal yang menginterupsi dadakan yang datang dan lain-lain gitu-gitu. Seiring berjalannya itu kan pengetahuan dan pengalamanmu berkembang. Nah, makanya saya pengen punya tanggung jawab baru. Nah, itu disusun secara lisan dengan baik kayak gitu. Sampai sini paham ya? Oh ya, Secara umumnya ya ya. paham Pak. Oke. Oke Pak.